Shalom, selamat pagi rekan-rekan Phil dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami di Phil Dalam Berita bersama saya Cahyo Sultan dan rekan saya Febs Kalbar. Saat ini kami akan melaporkan renungan singkat kepada teman-teman sekalian yang berada di rumah. Tapi sebelum kita terhubung dengan saudari Inggit yang sudah di lapangan, saya punya ide gimana kalau kita berbincang terlebih dahulu. Iya, saya sangat setuju dengan ide Anda. Jangan kaget dong, nanti Anda jantungan. Ya, bagaimana kalau saya bertanya, apa aja yang Anda lakukan selama adanya virus ini? Jadi selama adanya virus ini, supaya mengurangi kebosanan saya, yang saya lakukan yaitu pertama saya lebih rutin berolahraga. Yang saya lakukan itu sit up dan push up. Gimana dengan Bapak sendiri? Ya, kalau saya sih ya hanya makan, tidur. Kadang saya kuliah online ya, karena saya mahasiswa yang baik. Wah. Dan kadang saya masak juga. Tapi saya sering melihat di sosial media Bapak sering mengcover lagu yang tidak berguna itu. Benar juga, dan kadang saya malu dengan kelakuan saya. Mungkin keluarga saya juga malu ya. Oke, baik, kita sudah terlalu lama. Gimana kalau kita terhubung dulu dengan saudari Inggit? Oh ya, kita sudah bisa terhubung sekarang dengan saudara Inggit yang sudah ada di lapangan. Lapangan mana? Lapangan bola. Ya, silakan saudara Inggit Sumbaya laporannya. Terima kasih kepada saudara Cahyo Sumteng dan saudari Febi Kalbar yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Pada hari ini saya berada di Sumba, NTT. Saya akan menyampaikan kabar terkini mengenai renungan Phil hari ini. Dengan tema melupakan atau mengampuni yang terambil dalam Matius 18 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pernah merasakan yang namanya sakit hati, pernah disakiti oleh orang lain, pernah dikucilkan, pernah dihina, pernah merasa tidak layak. Tetapi teman-teman, ketika kita merasakan hal yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan mau supaya kita memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Tuhan mau supaya kita mengasihi mereka. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melupakan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melupakan segala perbuatan mereka kepada kita. Karena ketika kita melupakan, suatu saat ketika kita mengingat kembali, akan muncul perasaan dendam, akan muncul perasaan benci kita kepada mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita pasti bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Dan firman Tuhan mengatakan kita mengampuni orang lain bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, 3 kali. Tetapi di sini yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan, kita mengampuni orang lain sebanyak 70 kali, 7 kali. Bukan sama seperti yang Petrus katakan sebanyak 7 kali. Teman-teman, mengapa Tuhan katakan kita mengampuni orang sebanyak 70 kali, 7 kali? Maksud dari firman Tuhan yaitu yang pertama, kita harus mengampuni tanpa batas. Teman-teman, mengampuni tanpa batas, seberapa besar orang lain melakukan kesalahan kepada kita, sebegitu besar juga kita harus mengampuni dia. Karena teman-teman, benih kebencian sekecil apapun yang kita tanam, suatu saat dia pasti akan menjadi besar. Untuk itu mari kita tetap mengampuni teman kita, mengampuni saudara kita tanpa batas. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita perhatikan dari kata Yesus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, yaitu mengampuni tanpa ada syarat. Saya beri contoh teman-teman, ketika kita mau mengampuni orang lain, kita akan memberikan syarat. Saya akan mengampuni kamu jika kamu melakukan ini, saya akan mengampuni kamu ketika kamu melakukan itu. Teman-teman, ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kita syarat. Untuk itu mari kita lakukan hal yang sama kepada sesama kita mengampuni mereka tanpa syarat. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari kata Yesus mengampuni 70 kali 7 kali, yaitu mengampuni sampai tuntas.
Teman-teman, maksud Tuhan mengampuni sampai tuntas, di sini kita tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Ketika kita mengampuni mereka, kita mengampuni dengan tulus dan ikhlas. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita mengampuni saudara kita. Entah itu orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, dimanapun kita berada, mari kita mengampuni mereka. Kapan lagi kita mengampuni mereka kalau bukan sekarang? Untuk itu teman-teman, mari kita mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, dan mengampuni sampai tuntas. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Saya Inggarti Sumba. Saya akan kembalikan kepada Saudara Cahyo Sulteng dan Saudari Febs Kalbar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Saudari Inggit Sumba yang sudah melaporkan renungan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Ingat, jaga jarak, Jaga kesehatan, Dan jangan jaga gawang. selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.